Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Edo Firmansyah dari PAI 7A. Selamat pagi semuanya. Jadi pada kesempatan hari ini saya ingin menjelaskan tentang ijma dan qiyas. Baik, untuk yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian ijma. Jadi ijma secara bahasa itu berarti tekad bulat, kesepakatan, dan pengumpulan yang berasal dari kata ajma'a yujmi'u ijma'an. Dan juga ijma secara istilah ialah kesepakatan seluruh ulama umat Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW dalam satu masa tertentu untuk merumuskan suatu hukum syara. Baik, untuk yang selanjutnya itu macam-macam ijma. Nah, untuk yang pertama itu ada yang menyebutnya itu sebagai ijma syarih, ada yang menyebutnya itu sebagai ijma qauli, ada yang menyebutnya itu sebagai ijma bayani. Akan tetapi, semua di antara tiga kalimat itu dimaknai dengan satu makna, yaitu seluruh ulama itu berpendapat dengan jelas dan juga tegas, baik secara lisan ataupun tertulis mengenai suatu hukum syara. Kemudian yang kedua itu ada namanya ijma sukuti. Apa itu ijma sukuti? Ijma sukuti itu ialah para ulama menyampaikan pendapatnya, akan tetapi ada beberapa ulama yang tidak mengutarakan pendapat mereka dalam artian diam. Nah, diam di sini berarti setuju dan juga tidak menentang pendapat ulama yang lain. Dan juga perlu diperhatikan bahwasanya tingkatan antara ijma syarih dengan juga ijma sukuti itu berbeda. Kalau ijma syarih tingkatannya itu lebih kuat. Kenapa dikatakan lebih kuat? Dikarenakan seluruh ulama itu mengutarakan pendapat mereka dengan jelas gitu. Dan kalaupun ijma sukuti itu masih ada beberapa ulama yang tidak mengutarakan pendapat mereka, tapi diartikan dalam tanda setuju. Nah, dalam kasus ijma sukuti ini masih bisa diperdebatkan karena di antara para ulama itu memiliki pendapat yang berbeda gitu. Nah, kemudian untuk materi selanjutnya itu ada perbedaan ijma dengan ijtihad. Jadi ijma itu adalah kesepakatan seluruh ulama dalam merumuskan suatu hukum syara, sedangkan ijtihad itu adalah pendapat seorang ulama dalam merumuskan suatu hukum syara. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwasanya ijma itu adalah pendapat sekelompok ulama ataupun seluruh ulama dalam merumuskan suatu hukum syara, sedangkan ijtihad itu hanya pendapat satu orang ulama saja dalam merumuskan suatu hukum syara. Nah, tingkatan antara ijma dengan ijtihad itu jelas berbeda. Kenapa? Ijma itu tingkatannya itu lebih kuat dikarenakan mencakup sekelompok ulama, sedangkan ijtihad itu masih bisa diperdebatkan karena hanya pendapat satu orang ulama saja. Kenapa ijtihad itu masih bisa diperdebatkan? Dikarenakan antara ulama satu dengan ulama lainnya itu memiliki pemikiran ataupun cara pandang yang berbeda gitu. Lalu kemudian untuk materi selanjutnya itu adalah pengertian qiyas. Jadi qiyas menurut bahasa itu adalah mengukur ataupun membandingkan atau menyamakan sesuatu dengan yang lain. Kemudian qiyas itu berasal dari kata qasa yaqisu qiyasun. Nah, kemudian qiyas menurut istilah dalam ilmu ushul fiqh itu adalah menyampaikan suatu peristiwa yang tidak disebutkan dalam Al-Quran dan juga As-Sunnah dengan peristiwa lain yang hukumnya telah disebutkan karena adanya persamaan illah di antara keduanya. Nah, kemudian setelah pengertian qiyas kita masuk kepada rukun qiyas. Rukun qiyas itu yang pertama itu ada al-aslu. Al-aslu itu adalah hukum asal. Kemudian yang kedua itu ada namanya al-far'u. Al-far'u itu diartikan sebagai masalah baru. Kemudian ada al-hukmu. Al-hukmu itu hukum dari masalah barunya tersebut. Kemudian ada namanya al-illah. Al-illah itu diartikan sebagai alasan hukum.
Jadi saya berikan contoh daripada rukun kias itu. Hukum rokok vape. Nah, hukum rokok vape kita lihat daripada rukun kiasnya. Yang pertama itu al-aslu, hukum asalnya. Hukum asalnya yang sudah ada itu hukum rokok tembakau. Kemudian al-far'u, masalah barunya itu apa? Rokok vape. Nah, kemudian al-hukmu itu nanti kita lihat daripada al-ilahnya dulu, alasan hukumnya. Nah, alasan hukumnya, hukum rokok vape ini disamakan dengan hukum rokok tembakau. Ada yang menghukumkan makruh, ada yang mengharamkan gitu. Kemudian alasan hukumnya itu apa? Diharamkan itu karena sebagai contoh tidak baik untuk kesehatan, ataupun sebagai contoh merusak kepada tubuh. Tapi kalau dilihat daripada alasan makruhnya, kita lihat itu ada yang membolehkan makruh itu karena bisa memberikan ketenangan, ataupun bisa kalaupun belajar bisa lebih rileks seperti itu. Jadi hukum rokok vape itu bisa diartikan itu al-hukmunya itu boleh makruh ataupun haram begitu. Jadi dapat kita simpulkan dari semua materi yang sudah kita jelaskan tadi, bahwasanya ijma itu ialah kesepakatan seluruh ulama dalam merumuskan suatu hukum syara. Kemudian ijma juga terbagi menjadi dua, yaitu ijma syar'i dan juga ijma syukuti. Kemudian ada perbedaan ijma dengan ijtihad. Adalah ijma itu sepakatnya seluruh ulama, sedangkan ijtihad hanya pendapat dari satu orang ulama saja. Kemudian kias itu ialah menyatakan sesuatu yang baru dengan sesuatu yang lama yang sudah ada hukumnya. Kemudian rukun-rukun kias itu terbagi menjadi 4, yaitu ada hukum asal, ada masalah baru, kemudian ada hukum masalah baru, dan juga alasan hukumnya. Kemudian ada perbedaan ijma dengan kias, yaitu ijma itu adalah pendapat seluruh ulama yang merumuskan hukum syara setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Sedangkan kias itu adalah menganalogikan perkara baru dengan perkara yang sudah ada hukumnya karena memiliki alasan hukum yang sama. Baik, cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat, khususnya bagi diri saya pribadi dan juga bagi kalian semua. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.